Yang saya ngerti kalau mau muncul di Google tuh harus iklan. Nggak ngerti adanya cara organik. Iya. Akhirnya saya cari itu kan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini saya berada di Medan, teman-teman sekalian. Di samping saya sudah ada Marzuki Halim. Nah, nanti teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, coba cek aja di Google tuh, Marzuki Halim, ketemu tuh. Ada di Dewan. Oh, dia. Assalamualaikum, Marzuki. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Sibuk apa aja nih sekarang nih? Jualan, ngajar-ngajar juga. Jualan ngajar-ngajar juga. Ya. Baik teman-teman, di episode kali ini saya punya playlist khusus tentang kisah perjalanan bisnis. Nah, kali ini kita akan bongkar kisah perjalanan bisnis Bang Marzuki Halim. Seperti apa sih sebenarnya perjalanan bisnis beliau mulai dari awal ya menggerakkan perekonomian, keluarga kan begitu. Ya, pasti ada dong kisah-kisahnya. Oke. Nah, gimana juga? Awal mulanya antum tuh berbisnis sejak kapan sih sebenarnya? 2012 awal. 2012. Iya, 2012 Oh, awal. saya sudah mulai jualan lah. Udah mulai jualan ya. Iya. Gimana awal mulanya tuh? Atau main langsung coba aja gitu? Atau gimana? Atau belajar dulu? Jadi dulu nggak ada ilmu jualan, nggak Ya. ada ilmu digital marketing, tapi yang penting mulai aja dulu kan gitu. Jadi terinspirasi juga dari kutipan-kutipannya Om Bob Sadino kan. Kalau Ya. mau bisnis tuh ya mulai aja langsung gitu kan, jangan terlalu banyak mikir. Akhirnya saya jualan lah, sempat jualan madu, sempat jualan macam-macam, hingga akhirnya dulu kan saya itu marketing properti kan, Ya. marketing properti, jualan rumah. Nah, suatu ketika ada pembeli kita itu yang tukang durian nah, tapi 2012 tuh ya? 2012 itu. Nah, di 2011-nya berarti ketemu dia kan. Nah. Jadi dia jual durian, tapi jual duriannya agak sedikit unik pada masa itu, yaitu duriannya dibekukan. Ya. Nah, daging durian beku, jadi sudah dagingnya saja dia jual ke seluruh Indonesia. Nah, ketika itu saya niatnya ATM nih sama abang itu, amati tiru modifikasi. Nah, ternyata jadinya ATP. Apa tuh? Amati tiru plek. Jadi Iya. saya tirulah nih jualannya. Nah, akhirnya saya beli duriannya. Beli duriannya di Jalan Pelajar kan. Saya kupas sendiri, saya packing sendiri, nggak habis saya makan sendiri gitu kan. Nah, hingga akhirnya ternyata tukang-tukang durian di Jalan Pelajar itu ternyata mereka buat sendiri daging duriannya. Nah, akhirnya saya nggak perlu produksi dong, tinggal Mas Harin punya tukang durian yang di Jalan Pelajar itu. Nah, dari situlah mulainya akhirnya saya belajar otodidak digital marketing gitu di 2012 tuh ya? 2012 awal mulai merintis. Oke, berarti belum langsung penjualan meledak dong? Oh berarti. iya, Belum penuh derai air mata juga ya kan. Gimana tuh kisah yang menarik nih? Jadi ya duriannya itu kupas sendiri. Anak baru lahir tuh kan, anak kedua baru lahir. Yeah. Saya kupas di rumah, itu rumah sewa 3 kali berapa itu ya? masih di Belawan ya? 4 kali, enggak udah di Medan. Oh, di Medan. Nah, sekitar 4 kali 5 gitulah 4 kali 5. rumah sewanya. Nah, jadi di ruang tamunya yang 4 kali 3 itu, disitulah saya produksi sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, kebetulan rumah sewa itu panas, belum punya AC waktu itu kan. Akhirnya anak saya ini kalau tidur di kamar kepanasan, akhirnya tidur di ruang tamu juga. Jadi anak saya yang bayi itu tidur di ruang tamu, saya sambil ngupas durian sendirian. Itu durian utuh dikupas sendiri, dikiloin. Dikiloin. Oke, dibekuin sendiri. Dibekuin sendiri. Nah, pakai kulkas rumah tangga. Ternyata nggak bisa pakai kulkas rumah tangga, harus kulkas khusus kan. Nah, hingga akhirnya anak saya yang kedua itu sampai sekarang
Kalau nyium durian itu kayak nyium kaos kaki katanya. Jadi dia udah nggak suka banget Nggak sama suka. durian itu. Kalau nyium durian itu dia udah mual duluan. Mungkin karena dari kecil udah nyium bau durian itu. Gitu. Nah, jadi penjualan pertama itu Kok bisa tiba-tiba rame itu gimana tuh? nggak tiba-tiba juga. Jadi sih. gimana? Ya, Lah, ini juga. prosesnya gimana Nah, prosesnya nih? namanya kalau yang pertama itu pasti kan kita ingat kan karena Iya. penuh dengan emosional. Jadi orderan pertama itu ke Surabaya di. Surabaya. Nah, ke Surabaya itu ada namanya kebab kebun. Boleh sebut nggak nih? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti kalaupun kita tit kan juga nggak apa-apa. Iya ya. Nah, kebab kebun dia itu pelanggan pertama saya. Nah, kira-kira sebulan yang lalu saya baru balas komen itunya. Salah satu timnya dahulu yaitu Mas Mamat ya. Mamat Anafik. Saya bilang tahu nggak Mas, saya bilang antum itu pelanggan pertama saya dulu loh gitu. Pertama saya merintis bisnis tuh antum tuh yang pertama order. Jadi order lah dia. Pertama kali 2 kilo. 2 kilo karena saya nggak ngerti nih. Karena kan nggak ada ilmunya, yang penting mulai dulu kata Om Bob nih kan. Nah, nggak ngerti ngirim durian itu kayak mana caranya gitu. Akhirnya saya hubungin JNE, hubungin FedEx. Nah, kebetulan ada teman di FedEx, jadi saya pakai FedEx. Bisa itu 2 kilo? Alhamdulillah nyampe, tapi jadi bubur. Bubur asam durian. Nah, akhirnya waktu itu Pak Mamat dan Pak Adi bilang, dia telepon, Mas ini nyampe duriannya. Saya yakin nih duriannya enak katanya, tapi sudah basi nih. Boleh nggak saya order lagi, tapi pastikan pengirimannya lebih aman. Nah, alhamdulillah dia kasih kepercayaan lagi untuk saya belajar ya. Akhirnya saya cari-cari, ternyata ngirimnya itu pakai kargo pesawat. Nah, pesawat Garuda waktu itu. Alhamdulillah ketemu dengan kargo Garudanya, saya dikasih harga. Nah, langsung order waktu itu kalau nggak salah 4 kilo. Dan alhamdulillah berhasil. Nyampe dan berhasil. Berarti styrofoam kecil dong? Styrofoam kecil. Oh, muatnya 4 kilo. Nah, itu pelanggan pertama nih. Iya. Nah, setelah itu gimana proses marketingnya, strateginya? Nah, apa diam aja atau gimana? Alhamdulillah, waktu itu kan saya canvassing online ya. Ya. Canvassing online itu kalau biasanya kalau canvassing kan dari pintu ke pintu. Kalau saya dari apa ya? Dari postingan ke postingan. Jadi kalau ada yang posting tentang sop duren, pasti itu kan tukang sop duren. Saya tawarin. Saya cari nomor WA-nya, nomor dulu belum ada WA ya. Saya cari kontak BB-nya, saya cari emailnya. Nah, sampai waktu itu ketemu juga salah satu sop duren franchise terbesar di Indonesia. Langsung nih minta order waktu itu. Nah, minta order, dia bilang 1 minggu 1 ton. Wah, saya pemula dengar kayak gitu, kaget dong ya. Saya sholat tahajud, sholat duha, ya Allah terima kasih gitu. 2000 berapa tuh? 2012 itu. Oh, masih 2012. Tetapi ternyata karena dia pemain lama dan saya pemain baru, nah kan suka nih pemain lama tuh nyiksa yang pemain baru kan. Iya. Nah ternyata harga itu di bawah pasaran, memang nggak masuk harganya. Nah dia memang kalau mau jadi supplier saya, ya kamu harus lebih murah dari supplier sebelumnya gitu. Nah akhirnya nggak masuk harganya, saya tetap jalan aja. Nah, alhamdulillah ternyata canvassing online itu banyak repotnya, hingga akhirnya saya kepikiran nih, kayaknya jualan itu enaknya kalau orang cari di Google kita nemu tuh iklan. Nah, iklan. Waktu itu saya nggak ngerti SEO. SEO tuh kayak mana saya nggak ngerti. Yang saya ngerti kalau mau muncul di Google tuh harus iklan. Nggak ngerti adanya cara organik. Iya. Akhirnya saya cari itu kan jasa agensi Google Ads, waktu itu Google AdWords ya. Nah ketemulah jasanya orang Jakarta. Nah disitulah alhamdulillah mulai nampak pertumbuhannya. Mulai dapat 1 pelanggan, 2 pelanggan gitu ya. Terus makin laris. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ternyata emang kisah
perjalanan bisnis itu menjadi cerita yang begitu menarik, Iya. pengalaman ya. Nah, oke lanjut. Ini sudah 2012, 2013, 2014 sampai jualan durian itu gimana tuh? Saat ini kira-kira gimana prosesnya? Nah, kalau saat ini saya sih udah Nggak, lebih ke kita kan masih 2012 nih ceritanya. 2013 iya. kan belum nih. 2013 belum. Ada nggak kisah-kisah yang lebih menarik 2013? Ya, alhamdulillah mulai bagusnya itu di 2014. Oke. Ya, 2014. 2014 itu sudah mulai bagus lah. Akhirnya kita bisa punya tabungan, bisa apa namanya? Terus kita ekspansi, bangun kafe durian. Nah, pada saat itu. 2014. Iya, 2014. Sekarang kafe durian itu Apa nama kafenya? Kafe Durian Maidani. Ya. Nanti lihat teman-teman ya, nih. Tapi udah almarhum. Udah almarhum. Iya. Gimana tuh? Jadi ketika COVID, ya kan, dunia api melanda gitu ya. Ketika COVID, tamu nggak ada datang, terus pancake durian juga oleh-oleh nggak ada yang beli kan, karena nggak ada yang traveling. Nah akhirnya saya beralih nih, kafe itu sama toko oleh-olehnya saya ganti menjadi toko frozen food. Ya sekarang jadi depot kuliner ini. Depot kuliner. Nah itulah cikal bakalnya depot kuliner gitu. Masya Allah ya, Iya. luar biasa ya. Nah,